ini kita lihat kalau perjalanan kita bisa kita teruskan. Sorry, Ya, itu cuma lihat botaknya aja. hah? Kepalanya diatasin sedikit. Ada Lagi, kok. lagi. Sudah di atas ini. Enggak, itu cuma lihat kelihatan matanya aja itu. Oh, mungkin mesti di apa? Didorong sedikit you punya apa, Handy, gambarnya. Ya, Kelihatan kok semua. Oh, Dia kelihatan semua. Ya iya, udah. iya. digeser. Ya. Nah, Tante Femi digeser aja layarnya ya geser. di Handy. Ya, ya, baik, baik. Kita akan mengunjungi kota yang termasuk di dalam surat kepada 7 jemaat. Nah, kita ke Philadelphia. Philadelphia sekarang namanya yang berdasarkan dari bahasa Greka asalnya, yaitu Phileo Adelphos. Nah, kita sudah mengunjungi jemaat-jemaat yang lain, di mana kita mulai mengunjungi Efesus, lalu 50 km ke utara ke kota Smyrna, terus lagi mencapai kota Pergamus 80 km di utaranya, lalu 70 km ke tenggara ke kota Tiatira, kemudian 60 km tenggara lagi ke kota Sardis. Nah, hari ini kita akan mengunjungi kota Philadelphia, di mana kita lihat itu kira-kira berjarak 48 km di tenggaranya kota Sardis terakhir, yang sekarang dikenal sebagai kota Al-Sehir. Pekabaran yang disampaikan ke jemaat yang ada di Philadelphia ini dimulai dengan kata-kata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Nah, dibilang di sini, dia yang kudus. Gelar ini setara dengan apa yang digunakan untuk Tuhan dalam perjanjian lama. Seperti dalam Yesaya 40 ayat 25, begitu pula Habakuk 3 ayat 3. Nah, dalam perjanjian baru, sebutan serupa diterapkan berulang kali kepada Kristus, menyiratkan keilahiannya. Ia yang kudus menyatakan keilahian juru selamat sebagai yang benar secara mutlak, yang sepenuhnya terpisah dari dosa. Dikatakan pula bahwa ia benar, dari bahasa Grekanya aletinos, yang mengartikan asli atau yang nyata. Nah, berbeda dengan dewa-dewa palsu. Lalu dikatakan di sini dengan kunci Daud. Ayat ini menerapkan nubuatan Yesaya tentang Eliakim atas diri Kristus. Eliakim ditunjuk untuk mengawasi rumah tangga Daud, yang ditandai dengan fakta bahwa dia akan diberikan kunci rumah Daud. Kepemilikan Kristus atas kunci mewakili hak kelayakannya berdasarkan hukum atas gereja dan atas tujuan ilahi yang akan dicapai melaluinya. Kunci berbicara tentang kuasa Kristus untuk memberikan keselamatan dan kemenangan atas maut dan dunia setan yang tak terlihat, yang dengan gigih mencoba untuk menahan manusia di bawah kekuasaan dosa dan maut. Namun, di sini kuncinya berbicara tentang klaim Kristus akan kerajaannya sebagai Tuan dan kepala keluarga Daud. Ini mengantisipasi dan melihat pemerintahan dan kerajaannya di bumi. Dan itu juga mengingatkan kita akan otoritas, akan kedaulatan kerajaannya, bahkan sekarang atas langit dan bumi. Matius 28 ayat 19 mengatakan bahwa ia
yang memegang kunci, ya, mempunyai otoritas dan kedaulatan di atas langit dan bumi. Dia yang membuka dan dia yang membuka dengan kunci Daud, yaitu Kristus, memiliki otoritas penuh untuk membuka dan menutup, untuk meneruskan rencana penembusan menuju kesuksesan. Nah, ada pelajaran penting di sini bagi kita sebagai orang percaya yang mencari tuntunan Tuhan untuk pelayanan. Paulus, kita ingat pengalamannya bersama tim misionarisnya telah merencanakan untuk melayani pertama kali di Asia, tetapi dilarang oleh Roh Kudus. Kita dapat baca itu di dalam Kisah 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kemudian mereka ingin melayani Bitania. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nah, sebaliknya, mereka di sini tidak diizinkan melayani di sana. Sebaliknya mereka dipanggil ke tempat lain, ke Makedonia. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, dengan kata lain, setidaknya pada waktu itu, Tuhan menutup pintu ke Asia dan Bitinia. Tetapi membukanya ke tempat lain. Nah, demikian pula, Paulus menyatakan rencananya untuk mengunjungi Korintus pada akhirnya. Tetapi ia dengan hati-hati memenuhi syarat ini dengan mengatakan, jika diperkenankan Tuhan. Paulus sangat percaya kepada Tuhan, segala rencananya, semuanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Itulah sebenarnya ia katakan, jika diperkenankan Tuhan. Pelajaran yang sangat jelas adalah bahwa kita harus belajar untuk mengambil kesempatan ketika mereka datang, tetapi tidak mendorong atau memaksa atau menjadi frustrasi ketika Tuhan tidak membuka pintu. Daud dapat menutup atau membuka kerajaan Israel kepada siapapun yang dia suka. Dia tidak terikat untuk meninggalkan kerajaan bahkan kepada putra sulungnya. Dia dapat memilih siapapun yang dia suka untuk menggantikannya. Kerajaan Injil dan kerajaan surga berada di tangan Kristus sebaliknya. Nah, inilah kota Philadelphia atau Philadelphia yang sekarang bernama Al-Sehir. Kita mengenal dari sejarah di mana tidak jarang di zaman dahulu kala atau sampai sekarang pun di mana manusia membenci satu sama lain. Terlebih di dalam kerajaan, saling memasang jerat, saling menipu, tidak ada penghormatan, membangkitkan perserikatan pemberontakan, di mana terjadi saling merugikan, saling menjatuhkan. Bahkan di antara anggota keluarga yang bersaudara pun. Kita dapat lihat pun sekarang itu kenyataan. Nah, di dalam sejarah diceritakan saat pemerintahan permulaan Romawi, kalau masih ada pengaruh peninggalan kerajaan Greka, sehingga kita mendengar nama-nama yang berbau Greka. Kita menemukan dua bersaudara, anak-anak dari Atalos pertama dan Apollonis ibunya. Nah, Atalos pertama ini adalah raja dari Pergamus. Anaknya yang lebih tua bernama Oimenes II.
disebut namanya Omenes II. Omenes II ini menjadi raja, membangun kota Philadelphia ini pada tahun 189 sebelum Masehi. Nah, adiknya yang bernama Atalos II mendampingi dia sebagai anggota diplomasi. Sebenarnya, ia dapat menumbangkan kursi kerajaan saudaranya. Namun, ia katakan, tidak. Walaupun banyak yang menganjurkan teman-temannya, namun dia katakan, tidak. Tidak sama sekali. Karena ia adalah saudaraku. Sehingga dia dijuluki nama Atalos II Philadelphus. Nah, kata Philadelphia berasal dari dua kata yang berbunyi Phileo dan Adelphos, yang berarti mengasihi saudara. Nah, Atalos kedua ini diberi nama Philadelphus karena penyayang saudara. Karena hubungannya yang dekat dengan saudaranya. Itu sebabnya Oimenius II menamakan kota ini Philadelphia. Mengasihi saudara. Kasih persaudaraan yang sangat mencengangkan setiap orang. Dia yang mengasihi saudaranya. Dia yang tetap setia kepada saudaranya. Yang akhirnya juga benar menggantikan kakaknya Oimenius II setelah meninggal pada tahun 138 sebelum Masehi. Nah, kota Philadelphia ini sayangnya juga menjadi tempat beberapa kuil berhala. Pusat penyembahan dewa Dionysius, yaitu dewa anggur. Sedemikian banyaknya bermacam-macam berhala yang lain-lain. Sehingga kota ini juga disebut sebagai kota Athena kecil. Dan senantiasa menghadapi bahaya gempa bumi. Hancur oleh gempa bumi hebat pada tahun 17 setelah Masehi. Lalu dibangun kembali oleh Kaisar Tiberius pada tahun 19 setelah Masehi. Namun memberikan nama baru namanya Neo Caesarea sesuai dengan kehendaknya. Nah, kita ketahui dari sejarah Neo Caesarea, nama baru ini tidak pernah dipakai pun. Tetap mereka menggunakan nama Philadelphia atau Allah Sehir. Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, ini ada di tengah-tengah kota Philadelphia ini, kita dapat menemukan sisa bangunan peringatan gereja Philadelphia dulu. Nah, inilah yang disebut Saint John Church atau gereja peringatan Santa Johannes. Nah, kita tidak menggunakan kata Santa, jadi ini adalah bekas gereja peringatan. Nah, saudara Yohanes, yaitu murid Tuhan Yohanes Kekasih. Nah, ada satu batu peringatan, kalau kita lihat nanti, inilah kalau kita lihat dari atas, bentuknya sisa 2 tiang besar, selain ada banyak tiang-tiang kecil dan banyak peninggalan. Ya, nah, di satu batu terukir di situ peringatan kepada Uskup Petrus dari Korintus dan mereka yang membangun gereja gereja peringatan Yohanes ini. Nah, ada juga di situ bekas sarkofagus atau peti mati dengan gambar dewa Dionysius, yaitu dewa anggur tagi. Nah, ada juga peringatan akan Dewi Artemis. Ingat Artemis, Diana, ya, dan dewa kesuburan, dewi kesuburan. Dan kita perhatikan juga di peninggalan-peninggalan ini kita lihat ada peninggalan bekas tanda sinagog. Jadi ada pengaruh dari umat Israel.
Nah, kita perhatikan juga di salah satu batu, perhatikan ada ukiran salib, tapi perhatikan 2 bintang di samping salib ini. Ini adalah bintang dengan 8 kaki. Nah, ini ada lagi ukiran yang menggambarkan ini tentang Raja Melisipak yang menguasai Babylon pada tahun 1186 sampai 1171 sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum Nebukadnezar. Selama berabad-abad, beberapa gereja mengadopsi simbol ini yang berasal dari Babel. Dewi Babel Ishtar memiliki bintang dengan 8 kaki. Dewi ini menjadi Dewi Yunani Aphrodite atau Artemis Romawi. Orang-orang Kristen mengadopsi simbol pagan ini dengan menghubungkannya dengan hari ke-8 pembaptisan Yesus. Waduh, aneh sekali ya. Untuk alasan ini dan lain-lainnya, banyak gereja mulai membangun kolam baptisan dalam bentuk bintang berkaki 8. Perhatikan 8 kaki pada bejana baptis berikut ini. Ya, ini terdapat di gereja-gereja, di dom-dom, katedral-katedral yang besar-besar. Bahkan kalau kita perhatikan sepintas lalu, saya tidak mau memperdalam, tapi saya singgung. Bahkan Peter's Dome, mimbar gerejanya bersegi 8. Yesus mengatakan dalam Wahyu 3:8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Sebuah pintu terbuka. Di ayat sebelumnya, Kristus dikatakan memiliki kunci Daud. Menyiratkan bahwa dengan kunci itu, dia sekarang membuka di hadapan gereja Philadelphia sebuah pintu kesempatan tak terbatas untuk kemenangan pribadi dalam pergumulan melawan dosa. Dan untuk memberikan kesaksian tentang Injil kebenaran yang menyelamatkan. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kristus akan melanjutkan pekerjaan penebusan sampai selesai. Manusia tidak dapat melakukan apapun untuk menghalangi pelayanannya di pengadilan surga dan keadilan kendalinya atas urusan bumi. Ada 5 pintu yang terbuka di dalam aplikasi firman Tuhan. Dan ini kita dapat baca juga di dalam Roh Nubuat. Pintu yang terbuka adalah yang pertama, pintu masuk atau pintu masuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang kedua, pintu menjawab doa. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Yang ketiga, pintu menerima kebenaran dan kuasa mengalahkan dosa. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Yang keempat, pintu kesempatan mengabar Injil. Wah, ini satu pengalaman yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana pengalaman Paulus. Nah, di dalam 2 Korintus atau dalam buku Kisah diceritakan tentang setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dengan perantaran mereka. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Sehingga jemaat Philadelphia adalah jemaat pengabar Injil ke seluruh dunia. Lambang masa periode ini, di mana misalnya
Zinzendorf, dekat perbatasan di Ceko dulu, ketika pelarian yang lari dari Moravia karena penganiayaan berat oleh kekuasaan Roma Katolik, Zinzendorf menerima mereka, memberikan perlindungan, dan mereka mengalami kebangkitan rohani sejati yang kita kenal sebagai umat Moravia. Kemudian mereka terinspirasi membawakan Injil ke seluruh dunia, bahkan ke negara-negara kafir lainnya. Demikian juga yang lain-lainnya, seperti John dan saudaranya Charles Wesley. Kita dapat memperdalaminya dalam pembahasan lain mengenai masa reformasi. Yang kelima, pintu yang Yesus masuki setelah penutupan masa 1844. Maka terbukalah bait suci Tuhan yang di sorga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru. Dan gempa bumi dan hujan yang hebat. Kita akan memperdalaminya kemudian hari jika kita sampai tema tersebut. Dikatakan selanjutnya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Istilah, oh maafkan, saya sudah terlalu cepat. Maka terbukalah bait suci, kita sudah baca tadi, ya. Maafkan, saya ada kesilafan di sini, nggak apa-apa ya. Nah, saya teruskan. Kita akan memperdalamkan tentang pintu ini di kemudian hari, ya. Lalu dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seseorang pun. Namun aku tahu juga bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, istilah sedikit kekuatan bukan berarti kelemahan, melainkan kekuatan yang sesungguhnya. Mereka cukup lemah, namun untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita dapat menjadi terlalu kuat kadang-kadang, atau terlalu besar, atau terlalu yakin akan diri kita sendiri untuk dipakai oleh Tuhan. Gereja di Philadelphia ini memiliki roh untuk mengetahui bahwa mereka benar-benar membutuhkan kekuatan Tuhan. Ini bukan masalah kekuatan yang hebat, bukan kemampuan yang hebat, tetapi ketergantungan yang besar kepada Tuhan. Kita ingat Simpson memiliki kemampuan yang sangat hebat, tetapi ketergantungan yang sangat buruk kepada Tuhan. Sedikit kekuatan yang digunakan dengan setia berarti lebih dari banyak kekuatan yang digunakan dengan mencolok. Rasul Paulus adalah contoh yang bagus dari dinamika kelemahan dan kekuatan ini. Kekuatan Tuhan dinyatakan dalam kelemahannya. Kita dapat baca di dalam 2 Korintus 12. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali bersuruh kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kemelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Itulah apa yang Rasul Paulus alami dan dia berikan kepada kita. Selama kebangkitan Injil yang agung pada abad ke-18 dan ke-19, nubuatan ini benar-benar digenapi. Oleh karena kasih Tuhan, orang-orang Kristen yang setia memasuki pintu terbuka kesempatan misionaris dengan sedikit kekuatan manusia. Mempertahankan iman sebagaimana yang mereka pahami, dan mereka tidak malu akan Injil Kristus. Selanjutnya, Yesus katakan, engkau menuruti firman-Ku dan firman-Nya. Mereka tidak menyangkal nama-Ku. Bukan hanya bahwa kenyataan kesetiaan mereka kepada Yesus, melainkan bahkan mereka hidup dengan cara yang setia dalam sifat Kristus atau dalam karakter Yesus. Gereja Philadelphia dipuji karena menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Keberhasilan dalam pekerjaan Kristen tidak diukur dengan standar pencapaian lainnya. Bukan jumlah bangunan baru yang dibangun melalui pelayanan seseorang. Bukan orang banyak yang berkumpul untuk mendengarkan suara manusia manapun. Semua hal ini sering digunakan sebagai tolok ukur kesuksesan. Tetapi itu adalah ukuran duniawi dan bukan ukuran surgawi. Apa yang akan Yesus lakukan untuk orang Kristen di Philadelphia? Dikatakan, lihatlah berapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Seperti yang juga kita sudah temukan di dalam jemaat Smyrna, rupa-rupanya orang Kristen di Philadelphia juga dianiaya oleh orang-orang Yahudi sinagoga. Namun orang-orang Yahudi yang menganiaya ini hanyalah nama Yahudi, yang mengatakan bahwa mereka adalah orang Yahudi, padahal bukan, tetapi berbohong. Faktanya, mereka tidak memiliki hubungan rohani dengan Abraham pun, atau orang beriman. Rasul Paulus berkata dalam Rom 2 ayat 28 dan 29, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya secara rohani. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan. Dalam hal ini, Yesus tidak menentang semua orang Yahudi. Yesus berbicara tentang kelompok khusus orang Yahudi di Philadelphia, seperti di Smyrna yang menganiaya orang Kristen selama periode itu. Tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang yang mengaku Kristen yang membentuk jemaat setan. Tetapi mereka bukanlah orang-orang Kristen Yahudi. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu. Di sini Yesus berjanji bahwa dia akan membenarkan umatnya dan memastikan bahwa para penganiaya mereka menyadari bahwa mereka bersalah dan bahwa Yesus dan para pengikutnya benar. Pemikirannya adalah tentang pembenaran di hadapan para penganiaya yang merasa benar diri. Tuhan berjanji bahwa gereja di Philadelphia akan dibenarkan di hadapan para penganiayanya. Bahkan aku mengasihi engkau seperti orang-orang yang pernah menjadi musuh mereka, menyembah bersama mereka. Mereka dihancurkan sebagai musuh. Mereka sekarang tahu bahwa Yesus telah mengasihi orang-orang yang pernah mereka aniaya ini.
cara terbaik untuk menghancurkan musuh, bahkan musuh Injil, adalah dengan berdoa agar Tuhan mengubah mereka menjadi sahabat. Dan bahkan mereka datang tersungkur di depan kakimu. Datang dan bersungkur, tersungkur. Berasal dari Yesaya 60 ayat 14 yang mengatakan, anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menjemput engkau, kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Para penganiaya akan sujud tersungkur setelah mereka menyadari kebenaran Tuhan. Karena Wahyu 3 ayat 10 mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan mereka yang teraniaya rindu akan keadilan dan berseru. Wahyu 6:10 katakan, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Yesus katakan kepada jemaat Philadelphia, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pertama, gereja di Philadelphia harus mengingat bahwa Yesus akan segera datang. Dan mereka harus mempersiapkan kedatangannya. Ungkapan dengan segera harus dipahami sebagai sesuatu yang tiba-tiba dan tidak terduga. Tidak diduga-duga. Tidak harus segera, melainkan tidak diduga-duga. Harus dipahami sebagai sesuatu yang tiba-tiba. Apa yang ada padamu? Jemaat di Philadelphia tidak boleh meninggalkan fondasinya yang kokoh. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jika mereka gagal berpegang teguh, mahkota mereka mungkin akan diberikan kepada orang lain. Idenya di sini bukanlah bahwa itu mungkin dicuri oleh orang lain, melainkan diberikan kepada orang lain. Ini bukan mahkota kerajaan, diberikan karena kelahiran bangsawan. Ini adalah mahkota kemenangan. Yesus mendorong orang-orang kudusnya untuk menyelesaikan perjalanan mereka dengan kemenangan. Jangan pernah lupa bahwa orang yang paling mungkin mencuri mahkotamu adalah dirimu sendiri. Raja Sulaiman mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23, katanya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari itulah terpancar kehidupan. Bahkan mengatakan engkau lebih berbahaya terhadap dirimu sendiri daripada orang lain atau sesuatu yang dari luar. Itu adalah perkataan Hafner. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Tuhanku. Para pemenang diberitahu bahwa mereka akan menjadi tiang soko guru, tiang-tiang di bait Tuhanku. Tiang soko guru adalah gambaran kekuatan, stabilitas, dan keindahan agung. Kualitas ini
Janji ini berarti bahwa sang pemegang akan memegang tempat yang permanen dan penting di hadirat Tuhan. Kota antik Philadelphia sering mengalami gempa bumi. Ketika sebuah bangunan runtuh akibat gempa bumi, seringkali yang tersisa hanyalah tiang-tiang besar. Yesus menawarkan kepada kita kekuatan yang sama untuk tetap berdiri di dalam Dia ketika segala sesuatu di sekitar kita runtuh. Tiang penopang bangunan, satu-satunya yang menopang tiang adalah fondasinya. Dan tiang-tiang sejati di dalam gereja menopang gereja. Dan mereka memandang Yesus sebagai landasan penopang. Itulah sebabnya dikatakan, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Para pemenang akan memiliki tempat yang permanen dan stabil dengan Tuhan. Berbeda dengan tempat yang tidak pasti di dunia ini. Warga Philadelphia menjalani kehidupan yang gelisah dan gemetar. Setiap kali getaran gempa datang, dan itu sering terjadi, orang-orang Philadelphia melarikan diri dari kota ke daerah terbuka untuk menghindari batu yang jatuh dan batu-batu yang berterbangan yang menyertai goncangan gempa yang parah. Kemudian ketika bumi kembali tenang, mereka kembali. Dalam ketakutan mereka, orang-orang Philadelphia selalu keluar masuk. Mereka selalu lari dari kota dan kemudian kembali ke sana. Nah, tetapi ayat ini mengatakan bahwa mereka tidak akan keluar lagi dari situ. Apa maksudnya? Nah, ini berarti tidak meninggalkan hadirat Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Lucifer. Janji seperti ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang menang secara permanen. Tetap menang, selalu menang. Tidak ada yang akan memilih untuk keluar. Berbeda dengan ketidakstabilan kehidupan di kota yang sensitif terhadap gempa bumi setiap hari. Mereka yang menang dijanjikan stabilitas tertinggi, berupah istimewa di bait suci Tuhan. Dan padanya akan kutuliskan nama Tuhanku, karena sebuah nama menyiratkan kepribadian dan karakter. Janji ini adalah bahwa mereka yang menang akan menerima kesan permainan dari karakter Tuhan. Gambar pencipta mereka akan dipulihkan sepenuhnya di dalamnya. Nama kota Tuhan, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Tuhanku. Bukan baru dalam arti menjadi jiplakan dari kota literal dengan nama yang sama. Karena kegagalannya untuk menjalankan tugas yang diberikannya, peran itu akan diberikan kepada Yerusalem baru. Kontras dengan Yerusalem tua. Yerusalem baru akan menjadi ibu kota metropolis bumi dan akan berdiri selamanya. Ini menandakan bahwa umat Tuhan yang menang, yang terus menang adalah warga Yerusalem baru dan memiliki hak untuk tinggal di sana. Dan namaku yang baru, nama ketiga yang tertulis pada tiang adalah nama Kristus sendiri. Para pemenang sebagai penerima karakter ilahi, karakter Yesus, hanya berdasarkan fakta bahwa Tuhan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, maka manusia dapat sekali lagi dipulihkan menjadi gambar Tuhan. Hal ini dicapai dengan pemberian kehidupan dan karakter Kristus kepada orang percaya. Sehingga kita dapat seperti Ratu Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupkan sekarang di dalam daging
adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menerima nama Kristus juga berarti menerima konfirmasi kepemilikannya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Lalu dikatakan engkau mempunyai kasih. Philadelphia, kasih persaudaraan. Engkau mempunyai kasih. Engkau memelihara namaku. Engkau bahkan memelihara firmanku. Tekun walaupun sedikit kekuatan. Namun engkau menerima kekuatan dariku, kata Tuhan. Kata Philadelphia berarti kasih persaudaraan, dan kita membaca pesan Laut Philadelphia ini, kita menemukan bahwa itu sangat kontras dengan pesan yang diberikan kepada Sardis. Yang tidak ada satupun saat ini untuk Philadelphia, tidak ada satupun keluhan yang dibuat oleh Kristus tentang umatnya. Kemudian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan drastis dari keadaan gereja Kristen selama periode Sardis dengan era Philadelphia berikutnya. Ini tentu menunjukkan bahwa telah terjadi kebangkitan iman Kristen dan kembali kepada Kristus. Memang ada kebangkitan yang luar biasa dari iman Kristen yang terbukti pada abad ke-18 dan ke-19. Engkau bahkan akan dilindungi Tuhan menjadi soko guru jemaat dan menerima nama baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas lindungan-Mu, agar kami dapat terus menang, dan Engkau jadikan kami soko guru di dalam Ka'bah-Mu, serta menerima nama baru yang Engkau telah sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Om. Terima kasih.